Sudah terlalu lama Arsenal berada dalam bayang-bayang masa lalu. 2 dekade tanpa gelar Premier League bukan hanya sekedar statistik. Itu adalah luka panjang yang terus mengendap di hati para pendukung setia mereka. Namun musim ini segalanya berubah. Tidak lagi sekedar wacana, tidak lagi sekedar janji. Arsenal sedang bersiap untuk bangkit dengan cara yang paling serius sejak era keemasan mereka. Setelah 2 dekade puasa gelar Premier League, Arsenal akhirnya memulai sebuah revolusi besar-besaran. Proyek jangka panjang yang dibangun oleh Mikel Arteta kini memasuki fase paling ambisius. Tim asal London Utara ini tak lagi sekedar jadi pesaing, mereka ingin jadi penguasa. Langkah pertama dimulai dari lini pertahanan. Arsenal berhasil mengamankan jasa Mosquera dari Valencia, bek muda dengan potensi luar biasa. Di lini tengah, mereka tak main-main. 2 nama top langsung digait sekaligus, Martin Zubimendi, gelandang elegan dan tangguh dari Real Sociedad, dan Odegaard, gelandang dengan visi brilian yang siap mengatur tempo permainan. Lini serang pun tak luput dari perombakan. Arsenal secara mengejutkan membajak Noni Madueke dari rival Premier League mereka, Chelsea. Winger lincah ini diyakini akan menambah kreativitas dan kecepatan di sisi sayap The Gunners. Namun puncak dari semua transfer ini adalah datangnya Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Striker house goal tersebut diboyong dengan ekspektasi tinggi. Dan yang paling mencuri perhatian, ia langsung diberi nomor punggung keramat 14, nomor legendaris milik Thierry Henry. Nomor 14 bukan sekedar angka. Itu adalah simbol sejarah, tekanan, dan harapan. Arsenal sedang membangun kembali kejayaan mereka. Dari belakang hingga depan, mereka merekrut pemain-pemain yang bukan hanya bertalenta, tapi punya karakter pemenang. Mikel Arteta tahu betul, musim depan bukan untuk coba-coba. Ini saatnya Arsenal kembali jadi raja di Inggris. Di antara semua langkah besar Arsenal musim ini, penandatanganan Victor Gyökeres menjadi sorotan paling mencolok. Tak hanya karena kualitasnya di lapangan, tapi juga karena nomor punggung yang ia kenakan. Angka yang membawa sejarah besar di klub ini. Victor Gyökeres sudah resmi menjadi milik Arsenal setelah melalui proses transfer yang cukup alot. Kesepakatan penuh dengan Sporting CP telah tercapai, dan sang striker diumumkan resmi oleh klub asal London Utara tersebut. Mikel Arteta kini memiliki penyerang baru dengan nilai transfer yang fantastis. Total biaya yang dikeluarkan untuk merekrut Gyökeres disebut mencapai 73,5 juta euro. Menariknya, Gyökeres akan mengenakan nomor punggung 14 yang pernah dipakai oleh Thierry Henry. Nomor ini memiliki beban sejarah dan ekspektasi besar di Arsenal. Musim lalu, performa Gyökeres bersama Sporting sangat impresif dengan torehan 54 gol dari 52 pertandingan. Kini, ia ditantang untuk mengulang prestasi tersebut di Premier League. Mikel Arteta ingin Gyökeres langsung bergabung dalam tur pramusim ke Asia. Adaptasi cepat menjadi prioritas agar kontribusinya bisa maksimal sejak awal musim. Berikut ini adalah daftar pemain yang pernah mengenakan nomor 14 setelah Thierry Henry. Nomor 14 di Arsenal sempat tak bertuan usai ditinggal Thierry Henry ke Barcelona pada 2007. Baru setahun kemudian, Theo Walcott mengambil alih nomor itu setelah tampil impresif dengan 7 gol dan 6 assist. Sejak saat itu, Walcott identik dengan nomor 14 selama hampir 10 tahun. Bahkan ketika Henry sempat pulang ke Arsenal, nomor tersebut tak lepas dari tangan Walcott. Walau tak setenar Henry, Walcott tetap layak dikenang oleh fans Arsenal. Total 108 gol dan 70 assist adalah bukti dedikasinya sebelum ia hijrah ke Everton pada awal 2018. Pierre-Emerick Aubameyang sempat mengincar nomor punggung 7 ketika tiba di Arsenal. Sayangnya, nomor itu sudah menjadi milik Henrikh Mkhitaryan. Tak butuh waktu lama, Aubameyang langsung menunjukkan ketajamannya usai datang dari Borussia Dortmund. Ia mencetak 10 gol hanya dalam 13 laga Premier League pertamanya. Aubameyang menutup kiprahnya bersama Arsenal
dengan 92 gol dan 21 assist dari 163 penampilan. Salah satu momen paling berkesan, tentu saja, brace-nya di final Piala FA 2020 yang membawa Arsenal juara. Edin Ketia sempat mendapat kepercayaan besar saat diberi nomor punggung 14 di Arsenal. Ia sudah bersama klub sejak remaja dan mendapat kontrak jangka panjang pada 2022. Harapannya sempat tinggi usai tampil tajam di musim 2022 sampai 2023. Tetapi, ketajamannya memudar musim berikutnya. Nketiah hanya mencetak 5 gol di Premier League dan akhirnya dilego ke Crystal Palace pada 2024. Ia menyelesaikan karirnya di Arsenal dengan total 38 gol dan 10 assist dari 168 pertandingan. Meski tak istimewa secara statistik, Nketiah tetap jadi idola berkat momen-momen penting yang ia ciptakan. Victor Gyökeres jadi pemain terbaru yang memakai nomor 14 di Arsenal, nomor yang ikonik dan sempat dibiarkan kosong semusim. Butuh proses panjang untuk menyelesaikan transfer ini, namun Arsenal akhirnya dapatkan target utama mereka. Arteta berharap kehadiran Gyökeres bisa menyempurnakan lini serang timnya yang tengah bersaing ketat di papan atas. Dengan produktivitas luar biasa bersama Sporting CP, Gyökeres hadir membawa angka dan semangat baru. Bahkan sebelum bermain, selebrasinya sudah lebih dulu mendapat tempat di hati para supporter. Untuk memahami beban dan ekspektasi yang datang bersama nomor 14, kita harus kembali ke sosok yang membuat angka itu begitu bermakna di mata seluruh fans Arsenal, Thierry Henry. Thierry Henry bukan hanya legenda Arsenal. Dia adalah simbol kejayaan, elegansi, dan dominasi. Ketika Arsenal merekrutnya dari Juventus pada 1999, banyak yang ragu. Henry sebelumnya adalah winger cepat yang belum menemukan ketajamannya. Tapi di tangan dingin Arsene Wenger, dia menjelma jadi mesin gol paling menakutkan di Premier League. Musim demi musim, Henry membuktikan dirinya sebagai monster di lapangan. Gol demi gol, assist demi assist, ia cetak bukan hanya dengan teknik tinggi, tapi juga dengan gaya yang memikat. Bukan Henry namanya kalau nggak cetak gol dengan cara indah. Yang paling dikenang adalah musim 2003 sampai 2004, saat Arsenal menyapu Premier League tanpa satu pun kekalahan. The Invincibles, sebuah musim sempurna yang tak pernah terulang hingga hari ini. Henry adalah pusat dari semua itu. Dengan 30 gol di Liga, ia memimpin barisan serang Arsenal dan menebar teror ke seluruh penjuru Inggris. Di bawah komando Arsene Wenger dan dengan Henry sebagai ujung tombaknya, Arsenal bermain sepak bola yang indah namun mematikan. Mereka bukan hanya menang, mereka mendikte permainan. Henry adalah maestro di antara seniman lapangan, pemain yang bisa bikin bek lawan terlihat seperti pemula. Selama membela Arsenal, Henry mencetak total 228 gol di semua kompetisi, rekor terbanyak dalam sejarah klub. Tapi lebih dari sekedar angka, dia memberikan harapan, kebanggaan, dan momen-momen magis yang terus hidup di ingatan para fans. Henry adalah raja tanpa mahkota, dan status sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA runner-up di masa kejayaannya. Bahkan setelah ia pergi, nomor punggung 14 tak pernah benar-benar bisa lepas dari bayangannya. Thierry Henry meninggalkan Arsenal menuju Barcelona pada 2007, tapi hatinya tetap di London Utara. Dan ketika ia kembali secara singkat pada 2012 dan mencetak 1 gol penting di Emirates, stadion itu bergemuruh. Bukan karena golnya saja, tapi karena sang legenda telah pulang. Kini, Arsenal berada di era yang berbeda. Namun semangat dan warisan dari masa lalu tetap jadi fondasi. Tim ini telah berkembang jauh sejak masa-masa sulit, dan musim baru menjadi babak penting dalam perjalanan mereka. Arsenal menyambut musim 2025/2026 dengan rasa percaya diri yang jauh lebih besar. Setelah menjalani proses panjang membangun fondasi tim, kini mereka datang sebagai skuad yang sudah matang dan solid. Bukan lagi proyek jangka panjang, Arsenal telah menjelma menjadi penantang serius di jalur juara. Komposisi tim terlihat jauh lebih seimbang.
Setiap lini telah diperkuat dengan karakter yang tepat, dan kedalaman skuad kini menjadi kekuatan utama. Arsenal tak lagi bergantung pada 1-2 pemain, mereka punya kolektivitas dan kestabilan yang membuat mereka lebih tangguh dari sebelumnya. Secara taktik, permainan Arsenal terus berkembang. Mereka mampu mengendalikan tempo, menyerang dengan struktur rapi, dan bertahan dengan koordinasi yang kuat. Tim ini tidak hanya bermain indah, tapi juga efisien. Setiap pertandingan dijalani dengan pendekatan yang terukur dan penuh perhitungan. Mentalitas juara pun mulai terbentuk. Tim ini sudah merasakan tekanan di papan atas, merespons kegagalan, dan kembali dengan sikap yang lebih dewasa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menjaga konsistensi sepanjang musim. Musim ini bukan lagi soal eksperimen atau mencari jati diri. Arsenal datang sebagai tim yang siap tempur. Dengan kesiapan taktik, kedalaman skuad, dan tekad kuat dari ruang ganti, mereka menetapkan target yang jelas, menutup musim dengan trofi di tangan.